Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kita pada kali ini. Selamat menyaksikan. Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Baik, poin pertama, definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Jadi, kata kuncinya adalah haram ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan halal diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perbedaan dari definisi halal dan haram. Selanjutnya, dasar hukum halal dan haram ini ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum pertama dari ajaran agama Islam. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Jadi, Al-Hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya fikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi, ijtihad ini adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Baik, poin selanjutnya tentang sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama ada zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti babi, bangkai, dan darah. Jadi, 3 macam dari zat asal tersebut, maka itu hukumnya haram. Babi, bangkai, darah itu hukumnya haram. Yang kedua ada sifat asal, di mana perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat yang baik, cara yang baik, dan hasilnya sebagus apapun, tetap hukumnya haram. Yang ketiga ada proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram sesuatu. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Jadi kita harus menentukan makanan halal dan haram itu dari prosesnya. Kemudian ada contoh makanan dan minuman yang halal. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada sayuran, yang ketiga ada nasi, ada bakso, yang keempat ada ayam, daging,
kambing, yang terakhir ada susu. Jadi makanan dan minuman yang ada di situ merupakan makanan ataupun minuman yang halal. Jadi kita harus bisa memilih mana minuman yang halal, mana makanan yang halal. Baik, poin terakhir adalah makanan dan minuman haram. Yang pertama ada babi, 2 bangkai, 3 hewan berkuku tajam, 4 hewan bertaring, yang kelima khamar atau minuman keras, yang terakhir ada darah yang mengalir. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah makanan dan minuman yang halal dan haram. Harus bisa menentukan perbedaannya. Jadi menentukan halal dan haram suatu makanan dan minuman itu penting. Jadi itu adalah contoh makanan dan minuman haram. Baiklah, ini adalah edukasi tentang hukum halal dan haram di kehidupan sehari-hari. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong,
dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Baiklah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.